Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 5. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang pernah menyanyikan lagu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa? Lagu ini adalah ciptaan El Manik. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak hebat, apakah kalian menyadari bahwa notasi pada lagu tersebut berbeda-beda? Ada nada yang rendah, sedang, dan bahkan nada yang tinggi. Pada notasi angka, tinggi rendah nada digambarkan sebagai berikut. Nada yang ditulis dengan angka saja itu menunjukkan nada sedang. Semakin ke kanan, nada tersebut semakin tinggi dengan ditandai tanda titik di atas not angka tersebut. Sedangkan semakin ke kiri, nada tersebut semakin rendah, yang ditandai dengan titik di bawah angka notasi tersebut. Sedangkan pada notasi balok, tinggi rendah nada digambarkan sebagai berikut. Semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Begitu sebaliknya, semakin ke bawah letak nada semakin rendah bunyi nada tersebut. Sekarang coba kalian perhatikan kembali lirik lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Di situ tertulis bahwa tempo lagu tersebut adalah bertempo lambat. Nah, pada tempo tersebut menunjukkan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Sekarang coba kalian perhatikan tabel tersebut.
Tanda tempo allegro yang artinya cepat memiliki lebih dari 60 ketukan atau menit. Kemudian tanda tempo moderato yang artinya sedang memiliki 60 ketukan per menit. Dan tempo largo atau lambat memiliki kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, anak-anak, kita telah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Dengan lagu itu, kita semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu diantaranya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Dari bacaan tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa keragaman agama di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu. Agama-agama tersebut dibawa oleh para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Yang pertama, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Kemudian yang kedua, agama Islam dibawa oleh bangsa Gujarat. Yang ketiga, agama Katolik dan Kristen dibawa oleh bangsa Eropa. Dan yang keempat, agama Konghucu dibawa oleh bangsa Cina. Anak-anak hebat, setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, serta hari besar keagamaan yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan tempat ibadah, kitab suci, serta hari besar keagamaan dari keenam agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam mempunyai tempat ibadah yang bernama masjid. Kemudian, kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Sedangkan hari besar keagamaan umat Islam adalah yang pertama, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua ada agama Katolik. Tempat ibadah agama Katolik adalah di gereja. Kemudian kitab sucinya bernama Alkitab. Sedangkan hari besar keagamaannya adalah hari Natal dan hari Paskah. Sama halnya dengan agama Kristen.
Agama Kristen mempunyai tempat ibadah yang bernama gereja. Kemudian kitab suci agama Kristen juga Alkitab. Dan hari besar keagamaan agama Kristen yaitu hari Natal dan hari Paskah. Selanjutnya ada agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Kemudian kitab sucinya bernama Weda. Sedangkan hari besar keagamaan agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, dan Hari Raya Kuningan. Selanjutnya ada agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha adalah wihara. Kemudian kitab sucinya bernama Tripitaka. Dan hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Waisak dan Hari Raya Katina. Yang terakhir ada agama Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu ini bernama Kelenteng. Kemudian kitab sucinya adalah Wujing dan Sisu. Sedangkan hari besar keagamaan agama Konghucu ini adalah Tahun Baru Imlek, Cap Gome, dan King Tikong. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, agama apa saja yang ada di sekitar kalian? Yang kedua, tuliskan tempat ibadah dari agama-agama tersebut. Yang ketiga, tuliskan pula kitab suci dari agama-agama tersebut. Dan yang terakhir, apa saja nama hari besar keagamaan yang biasa mereka rayakan? Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pesan untuk kalian, hidup rukun berdampingan dengan semua orang yang ada di sekitar kita akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Hindarilah perselisihan karena itu akan merusak hubungan baik dengan mereka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.